Haleluya, kita akan melanjutkan dengan 1 Samuel dan minggu lalu kita belajar pasal 28 dan hari ini kita akan belajar pasal 29 dan 30. 1 Samuel pasal 29 dan 30. Kamu ingat minggu lalu kita belajar di pasal 28. Pada awalnya ia berbicara bagaimana Daud kabur ke tanah Filistin dan ia menjadi tangan kanan dari Raja Akis. Filistin itu seperti negara bangsa sekutu dari lima bangsa dan rajanya itu bergiliran. Jadi pada saat ini itu adalah Akis dan Akis benar-benar menyukai Daud dan mempercayainya dan dia bilang saya akan menjadikan kamu pengawal saya. Kamu melihat ada masalah di sana? Apakah ini cahaya yang kita punya? Apakah kita melihat masalah Akis menjadikan Daud sebagai pengawalnya? Kenapa? Kamu nggak ngelihat ada masalah di situ? Kita berbicara tentang raja dari Filistin. Bayangkan, seseorang yang harusnya menjadi presiden dari Korea Selatan pergi ke Korea Utara dan menjadi tangan kanan dari Kim Jong-un. Kamu lihat ada masalah di situ? Iya kan? Tapi Daud harus tinggal di sana, di tanah Filistin, karena ia dikejar oleh Saul di bangsanya sendiri. Jadi itu dianggap sebagai kesalahan atau situasi yang tidak menguntungkan. Jadi pasal 28 setelah mencatat hal itu, masuk ke dalam topik Raja Saul dan krisis yang ia hadapi. Dan kita sudah berbicara bagaimana ia pergi ke perantara untuk mencari, ia pergi ke pemanggil arwah untuk mencari versinya sendiri atas perintah Allah. Jadi kita berbicara tentang hal itu. Jadi kita sekarang lanjutkan di pasal 29 dan kita akan membaca kebanyakan dari pasal 29 dan 30. Tapi mari kita mulai dari 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 7. Jadi kalau kamu harus memberi judulnya adalah di mana kamu berdiri pada saat krisis. Mari kita baca bertanggapan pasal 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000 dan juga ketika juga Daud beserta orang-orang yang berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkata para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan kepadamu, sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Bersama-sama, sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja orang kota Filistin itu. Ini adalah firman Allah. Bahkan orang percaya yang percaya kepada Allah tidak dapat menghindari krisis yang datang pada hidup kita. Kadang-kadang kebingungan, kadang-kadang situasi seperti ini yang kita
hadapi. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana kita keluar, gimana kita bisa keluar dan isu atau krisis itu sendiri. Tapi realitas iman kita dan bagaimana kita merespons dan bertindak berdasarkan iman dalam situasi seperti itu. Jadi 1 Samuel di sini pasal 28 sampai 31 itu adalah pasal terakhir dari 1 Samuel. Saya sebenarnya membawa seluruh cerita tentang Daud dan Saul ke dalam kesimpulan, dan dalam menyimpulkan ini membandingkan bagaimana Daud menghadapi krisis dan bagaimana Saul menghadapi krisis. Kita sudah melihat bagaimana Saul merespon terhadap krisis, sekarang kita akan melihat tentang Daud. Jadi kita akan melihat dua kontras itu. Jadi Saul ditinggalkan oleh Allah dan didiamkan, sementara Daud di dalam kegagalan dia sendiri dan kesedihan dia sendiri, ia kembali kepada Allah. Dan krisis yang mirip, kedua-duanya bersalah, dua-duanya tidak sempurna, dan mereka berdua berada pada situasi yang tampaknya apakah Allah akan menolong, apakah ia bersama dengan saya atau tidak. Dan kalau Daud tidak hati-hati, ia akan menjadi pengkhianat bagi bangsanya sendiri yang melakukan sesuatu yang mirip dengan seperti kudeta. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini. Ini adalah kasih karunia, intervensi kasih karunia Allah. Jadi Daud tidak bisa berkata tidak, dan Filistin tuh hampir menyerang Israel, dan Akis dengan naifnya dia bilang, Daud, kamu pengawal saya, kamu dan saya akan pergi menghancurkan Israel bersama-sama. Daud seperti kalau dia bilang saya nggak bisa melakukannya, ya mungkin dibunuh akan oleh Akis. Tapi kalau ia pergi harus menghancurkan Israel, bangsanya sendiri dengan Akis, dan itu tidak benar, ya kan? Itu bukan kehendak Allah. Jadi ia terjebak di sini. Secara manusiaan ini sepertinya hal yang memalukan, kegagalan yang memalukan, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hampir melakukan perbuatan yang sangat buruk yang melawan bangsanya sendiri, bangsa milik Allah. Tapi lihat bagaimana Allah menggerakkan hati dari raja-raja atau komandan-komandan, panglima-panglima dari Filistin dan orang-orang itu yang pergi ke tempat Akis dan berkata, ini orang yang membunuh Goliat kan? Ingat, jenderal kita, ini orang yang mengganggu kita dan hampir mengganggu kita dalam menghancurkan Israel. Ini adalah orang yang mereka puja-puja, bilang Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Jadi bahkan jika Daud tidak tahu kalau ia ada di sisi yang salah, ia mungkin tahu. Tapi bahkan jika ia tidak tahu kalau ia ada di sisi yang salah dalam pekerjaan penebusan Allah, itulah kasih karunia dari Allah. Jadi kamu mungkin pikir, bagaimana mungkin Allah memberikan dia kasih karunia tapi bukan Saul? Tapi kita sudah melihat bagaimana Daud mencari Allah. Bahkan pada saat ia melakukan kesalahan, itu adalah sebabnya Allah mengizinkan kasih karunia datang kepadanya dan menyelamatkan dia dari masalah ini. Ini adalah pekerjaan kasih karunia. Ini adalah pekerjaan pemeliharaan Allah untuk mengembalikan dia. Kamu dan saya melakukan pilihan yang bodoh kadang-kadang. Mungkin kamu enggak, tapi saya melakukannya. Tapi bahkan pada saat itu, Allah kadang-kadang masuk untuk melindungi kita, untuk menutupi kesalahan kita. Dan bahkan pada saat kita pikir, oh shoot, saya bilang shoot ya. Oh, bagaimana saya bisa kembali? Tidak ada jalan kembali. Tapi Allah menggerakkan segala sesuatu di sekitar kita. Dan sebelum saya tahu, saya sudah ada di sisi yang benar.
Bukankah itu kasih karunia Allah? Saya benar-benar berdoa, walaupun kamu mungkin berada di situasi seperti itu saat kamu pikir kamu tidak bisa kembali. Semoga kasih karunia Allah bersama dengan kamu. Bahkan saya tidak tahu kemana saya harus pergi atau apa yang harus saya lakukan. Ia menggerakkan segala sesuatu di sekitar saya dan sekarang saya berada di tempat di mana saya harus berada. Saya bahkan tidak bergerak. Daud tidak melakukan apapun. Ia tidak bisa melakukan apapun, tapi Allah menggerakkan segala sesuatunya dan ia berkata, di sini. Dan Akis bilang kepadanya, pergi dengan damai, sorry, saya ingin membuat kamu pengawal saya, tapi saya, karena, kamu tahu, karena kita memiliki sistem di mana kita bergantung satu dengan yang lainnya, kita harus berdiskusi dan bersetuju dengan di antara raja-raja Filistin, mereka semua gak suka sama kamu, jadi saya minta maaf, kamu harus pergi. Wah, Daud ingin berkata, boleh nggak saya pergi? Tapi dia nggak bisa kan? Tapi malah Akis yang mengatakan hal itu. Itu adalah kasih karunia Allah. Poin kedua, mari kita baca pasal 30 sekarang, ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca ayat pertama. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Negeb itu di bagian selatan dari Israel. Dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka dan laki-lakinya dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ingat, Daud dan 600 orang yang mengikuti dia, keluarganya itu ditempatkan di Ziklag. Dan ketika Daud kembali ke Ziklag, ia mendapati kota itu sudah dibakar oleh Amalek dan keluarga orang-orangnya ditawan. Bahkan istrinya Daud dan anak-anaknya. Jadi krisis yang lain, satu dengan lainnya. Dia datang dan ini mungkin bagian terendah atau krisis terbesar yang ia hadapi karena Saul sudah menjadi masalah besar dalam hidup dia kan. Dan ya seperti kita, setan itu selalu menjadi masalah kita. Kita mengerti hal itu. Pada saat setan melakukan sesuatu, kita bilang, oh iya, ya melakukannya lagi. Tapi ada masalah lain yang muncul. Dan ini berhubungan dengan orang-orang dan keluarganya. Orang-orangnya dan keluarganya. Jadi poin ini mungkin menandakan hal terendah dalam hidup dia. Ia ada masalah. Ia juga menjadi korban yang sama seperti orang-orangnya, tapi orang-orang yang mengikuti dia dengan setia yang telah memberikan hidup dia untuk mengikuti Daud, sekarang apa yang mereka katakan? Pada saat krisis yang aneh, kadang-kadang orang-orang menggunakan emosi mereka untuk sampai pada resolusi yang begitu manusiawi. Apakah ada resolusi? Dia bilang, ini semua karena Daud, jadi mari kita lempari batu sampai mati. Itu adalah konklusinya. Itu yang dilakukan dunia. Mereka menyalahkan seseorang ketika sesuatu terjadi. Mereka harus menyalahkan seseorang sehingga saya merasa saya tidak memiliki kesalahan itu. Ia harus menyalahkan seseorang dan mendapatkan tanda kutip keadilan dengan menghukum orang-orang yang bersalah. Itu adalah cara dunia ini. Itu adalah cara manusia bekerja. Dan mereka ingin memberikan kesalahan pada seseorang. Dan pada saat ini, pada Daud. Dan
mendapatkan keadilan dengan membuat dia membayarnya. Dan ini adalah saat ketika iman Daud yang sejati disingkapkan. Apakah ia memiliki iman atau tidak? Minggu lalu kita melihat iman Saul. Bagaimana hal itu bisa disingkapkan dan dia adalah orang percaya pada Allah, tapi saat kamu membuka dia, tidak ada iman sama sekali. Ya kan? Pada saat ia putus asa, bukannya pergi dan berdoa pada Allah, ia pergi mencari pemanggil roh. Di sini, apa yang dilakukan oleh Daud, dan bukannya mengandalkan cara manusia atau persetujuan manusia, mencari bantuan Allah. Ia mencari pertolongan Allah, dan itu menjadi titik balik. Itu menjadi titik balik dalam pasal ini ketika suatu hal mulai berbalik. Hal-hal yang terjadi mulai berbalik. Dan di ayat 6 dikatakan, dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam teks Ibrani itu adalah hazak, yang berarti bangkit dengan keyakinan batin dan menguatkan iman. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Pada saat krisis, pada saat kita benar-benar putus asa, benar-benar keputusasaan yang mendesak karena masalah yang begitu besar, sesuatu seperti ini. Kamu tahu, kita tidak bisa membuang waktu pada saat ini, karena keluarga sedang ditangkap dan kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Amalek ini kepada anggota keluarganya. Tapi pada saat itu, Daud datang kepada Allah. Bagaimana kamu dan saya? Apakah kamu dan saya datang kepada Allah secara langsung, atau kita mencari cara yang lain? Kamu tahu bahasa lain dengan kata lain oleh cara lain, metode lain, itu disebut sebagai medium yang lain. Kalau medium dalam bahasa Inggris itu medium, tapi bahasa Indonesia bisa disebut pemanggil arwah. Jadi Allah mempersiapkan untuk apa yang akan terjadi. Ia memberikan kita dosis kecil untuk penderitaan sepanjang hidup kita. Jadi itu disebut sebagai apa? Secara medis, vaksin ya, vaksin. Dosis kecil dari virus, dosis kecil dari penderitaan dalam kehidupan kita, itu seperti vaksin untuk mempersiapkan kita untuk krisis. Jadi pada saat kita melewati penderitaan, maka otot-otot iman kita akan dilatih sehingga kita bisa melewati ketika kita menghadapi penderitaan yang lebih besar. Tapi orang seperti Saul, ia tidak berlatih. Ia tidak melatih otot imannya. Jadi ketika masalah yang besar atau krisis yang besar terjadi, ia tidak memiliki kemampuan, maka ia mencari sesuatu yang lain. Ini berbicara tentang otot-otot iman rohani. Jadi ia harus mencari hal yang lain di mana ia bisa berpegang. Setiap orang di dunia ini, setiap orang Kristen harus menghadapi dan sedang menghadapi suatu macam penderitaan atau kesulitan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kamu menanggapi penderitaan itu? Apakah kamu menghindarinya? Atau kamu komplain akan hal itu? Atau kamu mencoba untuk menggunakan otot iman kamu untuk melewatinya, untuk melawannya? Kamu pikir pemain sepak bola seperti Lionel Messi atau siapapun, Ronaldo, apakah mereka lahir dengan talenta yang spesial untuk menendang bola dan masuk ke gawang?
Kamu pikir suatu hari mereka tiba-tiba mendapat inspirasi, oh saya pikir saya bisa menang bola itu. Jadi dia pergi ke lapangan itu dan mulai mencetak gol dan berkata, Allah memberikan saya kasih karunia, bam. Enggak. Untuk bisa membuat gol itu, mereka harus berlatih, mereka harus menendang bola itu mungkin 1.000 kali, 10.000 kali sebelum mereka bisa membuat satu gol itu. Kamu sebut itu apa? Itu adalah ingatan otot. Mereka mencoba berbagai angle, beberapa posisi, berbagai kekuatan sehingga tubuhnya itu mengingat. Jadi ototnya itu dilatih sehingga ketika mereka di lapangan, di dalam permainannya sebenarnya, dalam satu detik atau kurang dari 1 detik mereka harus membuat keputusan. Mereka tidak berprosesnya dalam kepala, tapi tubuh mereka tahu apa yang harus lakukan. Nah, posisi apa, sudut apa, berapa kencang harus ditendang, berapa tinggi tendangannya. Karena penjaga gawang dan defense itu pasti akan mencoba menahan mereka kan. Tidak peduli berapa banyak mereka berdoa pada satu Allah beri kami kasih karunia, kecuali kalau mereka berlatih untuk menendang bola itu masuk ke dalam gawang, mereka tidak akan bisa melakukannya. Sama dengan kita. Kita bisa berdoa, Allah tolong berikan saya kasih karunia pada detik ini. Tapi kalau kita tidak mengerjakan otot iman rohania kita, maka tidak akan ada otot yang bisa melawannya. Untuk melawan segala sesuatu itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan Allah. Tentu saja Allah memberikan itu. Kadang-kadang ia memberikan kita pekerjaan yang penuh mukjizat, yang bahkan pada saat kita tidak siap. Tapi Allah mempersiapkan kita sangat jauh, dan itu juga pekerjaan yang mukjizat. Allah melatih kita sehingga ketika suatu seperti ini terjadi, kita tahu secara rohania, otot rohania kita tahu apa yang harus dilakukan secara langsung. Itu sebabnya. Bahkan ketika itu susah, kita pergi berdoa tiap pagi dan berdoa kepada Allah. Bahkan ketika tidak ada yang melihatnya, kita membaca Alkitab. Bahkan ketika kita sangat lelah setelah kerja, kita datang ke ibadah hari Rabu walaupun tidak ada orang, tidak ada gereja lain melakukannya. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu ada di sini? Itu bukan karena kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan. Itu bukan karena kamu tahu beberapa dari kalian bahkan belum makan malam, ya kan? Kamu lelah. Itu sebabnya saya mengerti kalau kamu ketiduran pada Rabu malam. Saya nggak yakin kalau Minggu pagi ya, tapi saya mengerti kalau kamu ketiduran di Rabu malam. Saya tahu kamu lelah, kamu di sini, kamu mencoba melatih. Kamu nggak tahu, tapi kamu mencoba melatih otot iman rohania kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Ini bukan yang membuang waktu kan? Ini membangun. Untuk memperkuat kamu dan supaya kamu bisa siap. Dan saya percaya kita bisa menjadi elang yang terbang lebih tinggi. Dan bahkan kalau ada badai, kita bisa lebih tinggi dari badai itu. Mari kita lanjutkan ayat 7-20. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud di sini. Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepada aku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia beriman kepadanya, kejarlah, sebab sungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau kamu dan saya, istri kamu ditangkap oleh orang Amalek, rumah kamu dan kota kamu dibakar, dan kamu adalah tentara, kamu punya 600 orang yang mengikuti kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya nggak peduli, bahkan ketika saya harus mati, kejar mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ia bertanya kepada Tuhan,
Apakah saya harus pergi atau tidak? Wow. Apakah ini bodoh? Kedengarannya bodoh. Kenapa menghabiskan waktu untuk pergi ke Abiatar dan bilang, bawa efodnya dan berdoa kepada Allah? Tapi ia bertanya kepada Allah. Kenapa ia bertanya kepada Allah? Ia tahu kecuali Allah pergi bersama dengan saya, walaupun saya mengejar orang itu, saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Ayat 9 saya bacakan untuk kamu. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud padanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda di tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan padamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah mereka rampas dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari tenggelam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat lepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jalahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkata, "Saya akan membantu kamu. Kamu pasti bisa mengalahkan mereka. Kamu pasti bisa mengembalikan segalanya." Jadi dia pergi, doa, ketaatan, dan iman datang bersama-sama pada saat ini. Kita dalam perbuatan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertanya, kita harus memiliki kebiasaan menaikkan diri kita, apakah 3 hal ini ada dalam diri saya saat ini? Iman, ketaatan, dan pekerjaan. Tapi untuk 3 hal itu bisa bersama-sama, itu harus ada doa. Harus ada doa. Dan bertemu dengan orang Mesir ini. Siapa yang membuat orang ini sakit 3 hari yang lalu? Dan orang Amalek yang bodoh itu meninggalkan dia karena dia adalah beban kan, ketika dia sakit. Dia hanya orang sakit bagi orang-orang Amalek. Dia hanya orang asing, pembantu dari negeri asing. Jadi tinggalkan aja. Tapi ini adalah pekerjaan mukjizat dari Allah. Allah membuka jalan bagi kepada orang ini untuk Daud. Kadang-kadang pada saat kita berdoa, Allah akan mengirimkan orang yang tepat dalam hidup kamu supaya itu bisa bekerja. Dan itu adalah pekerjaan Allah. Daud memanggil Imam Abiatar untuk bawa efod dan ia menggunakannya untuk datang kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah berkata, "Kejarlah," dan mereka bertemu dengan budak Mesir dan segala sesuatu dikembalikan. Mari kita lihat Yeremia 33 ayat 1. 30
Yeremia pasal 33 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkan Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar yang tidak dipahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Amin. Jadi setelah ibadah hari ini saya akan memberikan waktu untuk berdoa. Jadi mari kita ingat ayat ini. Allah berkata, datang pada saya, panggil saya Tuhan, Bapamu. Saya akan menjawab kamu, saya akan berikan jalan kepada kamu. Apakah kita dalam masalah? Apakah kita merasa seperti Saul, seperti Daud? Apakah kita merasa seperti kedua-duanya? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita merasa seluruh jalan kita tertutup, saya dalam masalah? Saya ingin mengembalikan hal-hal, tapi saya sudah terlalu jauh, saya sudah melewati suatu batasan, dan Allah berkata, panggil pada saya dan saya akan kembalikan pada kamu. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Ayat 6 dan 7. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa kamu ingin memiliki kedamaian seperti ini dalam hidup kamu? Dan dia bilang, nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan permohonanmu akan diketahui oleh Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kadang-kadang kita mengharapkan kedamaian itu dalam hati kita. Kalau enggak kita akan menjadi gila atau kita depresi. Allah, tolong berikan kepada saya damai sejahtera ini. Kau tidak memiliki syukur, paksakan. Saya beritahu pada kamu dengan sangat yakin, kamu tidak memiliki syukur dalam hati kamu, paksakan bersyukur kepada Allah dalam doa kamu. Dan ia akan berkata, saya akan memberikan kamu kedamaian. Yang terakhir, ayat 21-31, 1 Samuel pasal 30 ayat 21-31. Ketika Daud sampai kepada 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi bersama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah bagian dari jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Borasan, kepada yang di Athak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orang mengembara. Apakah kita melakukannya? Saat kita melakukan pekerjaan lebih banyak, kita kadang-kadang memberikan kategori. Kita yang melakukan pekerjaan ini, atau kita yang berdoa secara khusus, atau pergi ke ibadah subuh, atau mereka yang tidak melakukannya.
atau kita yang melakukan pekerjaan ini melawan mereka yang malas, kita yang membersihkan bait suci melawan mereka yang pulang ke rumah. Siapa yang lebih beriman? Dan ini yang dilakukan oleh orang ini. Hei, kita pergi dan memberikan hidup kami dan melawan orang-orang Amalek itu, dan kita membawa jarahan. Jadi hasil jarahan ini punya kita. Kalian tinggal di sini. Kalian pengecut, kalian malas. Kamu tinggal di sini. Kamu tidak boleh mengambil bagian dong. Kamu nggak pantas. Kita yang melawannya. Apa yang disebut oleh orang dikatakan oleh Alkitab pada orang-orang ini orang-orang jahat dan dursila di antara orang-orang. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud di ayat 23? Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Daud tahu tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia dan bantuan Tuhan, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Jadi ini dalam perhitungan Daud, orang-orang yang tidak bisa pergi karena mereka terlalu lelah, dan saya yang pergi, yang melakukan semua pekerjaan itu, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya kepada kita. Kita harus mengerti sikap ini, kerendahan hati dari Daud, yang benar-benar mengakui kalau ini dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau enggak, kita tidak bisa memiliki anak kita, keluarga kita, istri kita dikembalikan kepada kita. Jadi ia memberikan seluruh syukur kepada Tuhan, dan itu sebabnya ia berkata, Tuhan yang memberikannya, bukan kita yang pergi, tapi kepada semua umatnya. Jadi ia memberikan kepada tua-tua dari Yehuda untuk kepentingan setiap orang, untuk semua orang. Ia bilang kemenangan dan jarahan itu adalah punya Tuhan, dan dia memberikan kemenangan bukan dari usaha manusia, tapi kepada kasih karunia Allah. Jadi ketika ada seseorang yang terlalu lelah dan tidak bisa melakukannya, saya akan melakukannya untuk mereka. Dan akan ada waktu ketika saya tidak bisa melakukan dan dia akan melakukannya untuk saya. Itu adalah keluarga. Itu adalah umat Allah. Dan kita melakukannya untuk apa? Kamu di sini bukan untuk kemampuan kamu. Kamu datang dalam kasih karunia Allah. Saya tidak memberikan kamu apapun. Kamu menghabiskan semua uang kamu untuk berada di sini. Beberapa kamu mungkin kehabisan uang mungkin kamu harus bekerja, tapi kamu milih untuk di sini. Kenapa? Karena kita percaya kalau Allah memberikan kita sesuatu. Kita melakukan ini untuk Tuhan. Untuk mereka yang ada di sini, dan mereka yang tidak ada di sini akan berada di sini juga. Jadi ia memberikan bagian kepada tua-tua di Juda, memberikan bagian dari jarahan kepada tua-tua di Yehuda. Jadi kalau Allah telah memperkuat saya harus memiliki sifat seperti ini. Kita harus juga berbagi dengan orang lain juga. Itu adalah gereja. Jadi sebagai kesimpulan, sepanjang hidupnya, Daud melakukan kesalahan yang bahkan lebih besar daripada Saul. Tapi Saul tidak dapat mendengar suara Allah. Sementara Daud bisa kembali kepada Allah dengan kasih karunia. Perbedaannya itu pada akhirnya menentukan takdir kekal mereka. Yang manakah kalian?
Apakah kita memiliki kasih karunia untuk bisa kembali kepada Tuhan? Mari kita mencari pemanggil arwah. Mari kita mencari Allah. Pada saat krisis, arah mana yang kamu tuju? Apa reaksi kamu? Apakah kamu dalam krisis saat ini? Apakah kamu sedang berada di tempat yang salah, seperti Daud ada di tentara Filistin, atau kamu sedang berada dalam keputusasaan seperti kota Ziklag yang dibakar? Mari kita ingat, Allah tidak menyerah pada umatnya, jadi mari kita tidak menyerah pada Allah. Menyerah, bahkan pada saat itu, pada keputusasaan, ketika Daud kembali kepada Tuhan dan memperkuat dirinya sendiri, mari kita kembali kepada Allah dan diperkuat. Jadi apa krisis yang sedang kamu hadapi pada saat ini? Mari kita pikirkan saat ini, saat kita masuk dalam waktu doa. Krisis apa yang sedang kamu hadapi? Apa masalahnya? Siapa orang Amalek dalam hidup kamu? Siapa orang Filistin? Dan apa jalan yang telah kupilih tanpa meminta, bertanya pada Allah? Arah mana yang telah kita jalani tanpa bertanya pada Allah? Apakah kita bisa kembali dari sana? Apakah kita mau mengambil putar balik? Daud bisa melakukan putar balik itu. Apakah saya menjalankan hidup yang berbagi kasih karunia yang telah saya terima? Daud membagi hasil jarahannya. Jadi kasih karunia apapun dan berkat apapun yang telah saya terima, apakah saya siap untuk berbagi? Allah Bapa di surga, semuanya dalam kasih karunia-Mu kita bisa kembali padamu. Dan saat kami bernyanyi tadi, kami bersaksi padamu bahwa Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal dalam mengembalikan kami dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Malam ini Bapa, kami memohon kepadamu sekali lagi, semoga Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu untuk menyelamatkan kami dari krisis yang sedang kami hadapi. Setiap dari kami menghadapi masalah yang berbeda, isu yang berbeda, ketakutan yang berbeda. Bapa, kami butuh bantuan-Mu. Karena kami melihat sekeliling kami dan tampaknya seluruh jalan dan jalur itu telah ditutup. Bapa, tolong bantu kami untuk datang kepadamu dan diperkuat. Semoga umat-Mu, Bapa, bisa dikembalikan dan bisa kembali. Bisa dipulihkan dan bisa kembali. Dan ada pemulihan. Bahkan ketika segala sesuatu itu telah terbakar habis, kami melihat dalam bacaan hari ini Engkau mengembalikan semuanya. Jadi Bapa, kami mencari kasih karunia-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.